안녕하세요. Hit you with that. Hit you with that. Kembali lagi bersama kita di Ajusi Talk bareng gue Raka Ajusi. Bareng gue siapa? Gak tahu ya siapa. Harusnya Ajusi yang akan mengupas tuntas. Idol kalian. Ganti kacamata dulu biar ganteng. Oke, kali ini kita nggak bakalan bahas idol-idol kalian. Ini konten baru nih. Konten baru nih. Jadi gini Sal, Apa tuh? sesuai janji kita sebelumnya kan, pas bahas Astro nih. Kita kan juga janji. Enak tuh. Hah? Masih dong jokes yang sama. Udah 2 video jokesnya belum ganti anjir. Nah jadi kita janji kita mau nggak bahas K-pop lagi nih, nggak bahas musik lagi nih. Bahas apa nih? Kita bahas drakor. Drakor ya. Nah, lu kan anaknya drakor banget nih. Ini ngasih tahu aja ya, gue tuh baru ngikutin drakor itu tahun lalu. Oke. 2020 pada saat pandemi kan. Dan gua anaknya jujur belum ngikutin satu drakor tapi tahu banyak judul dan tahu banyak cerita. Karena teman-teman gue banyak banget yang suka drakor. Bukannya Anda K-popers gitu? K-popers kan poppers. Oh, bukan music. bukan dramanya. Gua nggak ngikutin drama karena emang gitu. teman-teman gue banyak yang ngikutin. Jadi gua tahu cerita, gua tahu judul, tapi kalau gue bilang Kenapa gua lu belum nggak nonton ngikutin satu emang? episode. Karena gue mungkin masih berada di mindset yang drama itu kebanyakan yang menye-menye. Oke. Terus selalu romance dan basically gue nggak begitu suka film. Oh gitu. Gue nggak begitu suka film. Tapi suka nonton bokep kan? Wah, itu kan bukan film. Itu cuplikan. Waduh. Kan blue film. Dolar kuning. Ya gitu lah. Gitu lah pokoknya. Nah, gue tuh kepikiran nih karena lu suka banget drakor dan gue suka banget K-pop nih. Nah, gue pengen nanya ke lu nih sebagai sanbe gue soal drakor. Oke, hube. Ya, nah, gue pengen coba dong, gue mau mulai nonton nih. Coba rekomendasiin gue drakor yang gue tahu pemerannya, minimal maksudnya pemerannya itu idol. Ada idol gak, ya? Ada nggak drakor yang pemerannya idol? Yang minimal kan, gue tahu dia nih, gitu. Sebenarnya gue tuh nonton drakor pun gue nggak terlalu suka yang romcom atau komedi atau romance gitu loh. Gue lebih suka yang kayak fighting atau bukan dong. Maksudnya yang kayak action atau mungkin kayak political gitu kan. Genrenya banyak sebenarnya. Kayak gitu. Cuma yang naik romance. Cuman kalau romance itu mostly lebih ke romance komedi, romcom dia. Oh, romcom. Kayak romcom gitu. tuh genre berarti ya? Genre kayak gitu. Jadi bukan cuman romance doang, tapi ada komedinya gitu loh. Terus kalau lu minta yang idol ya, sebenarnya gue nggak terlalu tahu sih. Maksudnya kan gue juga ya lu lebih sanbe dari gue lah untuk masalah idol kan. Ya, tapi minimal lu tahu member lah. Minimal tahu member. Yang pertama otomatis kan si Cha Eun-woo kan. Oh, yang paling baru ya. Yang True Beauty. Ya. Kan, itu tentang apa tuh? True Beauty itu diambil dari webtoon komik ya. Webtoon komik kayak gitu. Jadi ceritanya ada seorang cewek nih namanya Lim Ju Kyung. Ya kan? Gua tahu. Lim Ju Kyung itu terlahir dengan wajah jelek lah pokoknya. Nggak simetris, alisnya tebal dan lain sebagainya. Nggak bisa jerawatan kayak gitu. Okay. Bukan nggak bisa make up. Waktu itu dia belum kenal make up. Oh, bocil. Iya, dan akhirnya dia dibully di sekolah. Oke. Dibully di sekolah karena mukanya jelek. Jahat banget gak? Ya, sekolah pada umumnya lah. Ya, akhirnya dia pindah sekolah kan. Dia pindah sekolah. Kenalan sama Chanwoo. Akhirnya dia belajar make up. Oh, sama Chanwoo? Enggak. Dia belajar make up dan dia itu jadi salah satu cewek yang paling cakep di sekolah itu. Oh, gitu. Oh, jadi ini setnya anak SMA berarti. Anak SMA. Okay. Nah, terus sebenarnya dia pernah ketemu Cha Eun-woo waktu dia. Chanwoo siapa? Chanwoo itu si Lee Soo-ho. Maksudnya di sini dia siapa? Pemeran utama. Anak SMA juga berarti ya? Anak SMA, SMA baru? Seangkatan kok. Oh. Nah, dia SMA baru dong berarti? SMA baru, tapi dia pernah ketemu sama si
Jukyung. Hmm. Pas Jukyung ceritanya mau bunuh diri karena dibully gitu. Nah, Karena si jelek. Suho ini yang nyelamatin kayak gitu. Oke. Terus pas dia masuk di sekolah baru, dia kan pakai makeup kan, si Suho ini nggak kenalin. Singkat cerita nanti si Suho akhirnya tahu kalau Jukyung itu adalah orang yang mau bunuh diri itu. Oke. Dan ternyata Suho ini jatuh cinta sama Jukyung karena kebaikan hatinya, inner beauty-nya, bukan outer beauty-nya gitu kan. Dan ternyata ada pemeran Sojun juga nih namanya. Si Sojun itu setahu gua dia second lead. Seojun. Oh, ini ada tim-timan juga kayak startup. Iya, benar, kayak gitu. Terus lagi ini ya, tim-timan ya? Bener, si Sojun ini sahabatnya Suho. Tapi mereka di masa lalu ada pertengkaran. Kalau gue ceritain semua nanti nggak seru kan. Gue nonton aja ada pertengkaran. Dan ternyata si Sojun ini suka juga sama Jukyung. Berarti Sojun sama Suho ini anak dari si SMA barunya? Iya, sama baru. Berarti di SMA lamanya nggak ada yang terkenal? Di SMA lamanya nggak ada yang terkenal. Oke, next. Kayak gitu. Next, ada siapa lagi? Ini word to words karena di sini lu harus nentuin lu timnya si Suho atau Sojun. Oke. Kayak gitu. Lu tim siapa? Gua to be honest tim Sojun. Karena menurut gua si Sojun ini selalu ada buat si Jukyung daripada si Suho. Oke. Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu tim siapa karena gua belum nonton. Gitu. Next ada siapa? Next ya startup lah yang tahu jelas. Bentar, startup itu berarti Miss A ya? Suzy, Suzy. Ya, jadi si Suzy ini jadi Sodalmi. Sodalmi. Oke. Nah, Dalmi ini terlahir jadi ini gue anak startup banget nih, gue harusnya relate nih, gimana? Dalmi ini 2 bersaudara, dia punya kakak. Dolmi. Enggak, gue lupa siapa nama kakaknya gitu. Pokoknya orang tuanya cerai, Dalmi ikut bokapnya, kakaknya ikut nyokapnya. Nah, nyokapnya ini nikah sama orang kaya baru lah. Orang kaya juga gitu kan. Jadi si Dalmi ini akhirnya ikut bokapnya dan akhirnya hidup susah. Gitu. Nah, terus mereka ketemu di salah satu event di mana kehidupannya udah berbeda dua-duanya. Si Dalmi sama kakaknya. Jadi si kakaknya ini benar-benar orang tajir yang udah dikenal dan lain-lain di Sandbox gitu kan. Dan si Dalmi ini bukan siapa-siapa. Sandbox apa? Sandbox itu perusahaan yang menaungi startup. Kayak investor lah gitu. Gue mau sebut kayak perusahaan apa tuh? Jadi sponsor aja. Gitu. Terus habis jadi itu Sandbox itu adalah nama perusahaan startupnya. Iya, yang menaungi startup. Oke. Kayak gitu. Menaungi startup atau nama startupnya? Menaungi startup. Investor dong. Kayak gitu. Jadi mereka buat perlombaan. Nah, ada sebenarnya cerita intinya adalah si Namdosan dan Han Ji Pyong ini. Kayak tahu tuh, gue sering banget dengar. Sampai ada baju-bajunya kan. Namdosan Han Ji Pyong. Si Han Ji Pyong ini tahu si Sodalmi, tapi Sodalmi nggak tahu Han Ji Pyong dari kecil. Iya, soalnya si Sodalmi yang tadi gue bilang pisah dari kakaknya, akhirnya dia nggak punya temen lah. Gitu kan. Terus si Han Ji Pyong ini disuruh sama neneknya Dalmi untuk buat surat buat si Dalmi. Tapi dia tulis surat atas nama Namdosan. Begitu. Han Ji Pyong ini berarti udah punya perusahaan. Han Ji Pyong ini udah punya perusahaan. Gua tim Ji Pyong dong kalau gitu. Kayak yang gitu. kaya lah. Iyalah. Tapi sayangnya si Sodalmi babu. lebih memilih Namdosan. Enggak mungkin gua tanya kenapa spoiler dong. Iya dong, kayak gitu. Jadi makanya banyak banget yang kecewa sama Dalmi karena banyak tim Han Ji Pyong yang merasa disakiti gitu loh. Gue kalau denger sekilas ya gue tim Ji Pyong, ngapain gue suka banget kata-katanya Han Ji Pyong sih sebenarnya. Apa? Waktu neneknya bilang gue nggak mau lihat Namdosan anak baik kayak gitu tersakiti gitu. Terus kata Han Ji Pyong, bagaimana dengan aku gitu, bagaimana dengan saya. Bentar, tapi dia lead male-nya tuh Namdosan. Ji Pyong. Yang terkenal Han Ji Pyong anjir. Ya makanya second lead syndrome itu lagi rame cuy. Next. Gitu. Terus selanjutnya ada Vagabond nih. Gue nggak tahu nih. Kalau lu nggak suka tentang cinta-cintaan, Vagabond cocok. Gue nggak tahu nih. Yang main adalah Besus. Nah, ini tuh salah satu series yang paling bagus menurut gue. Paling bagus tapi paling tai. Kenapa? Karena bener-bener lu sebagai penonton hati lo diombang-ambing gitu. Oke. Kayak. Tapi nggak romance kan? Nggak romance. Kenapa tuh? Adalah romansnya dikit antara. Ya. Jadi pemeran utamanya si Suzy kan. Cowoknya?
Goheri. Cowoknya? Cowoknya namanya Lee Seung-gi. Terus. Iya, namanya Cha Dal-gon. Oke, Dalgona mantap. Jadi si Goheri sama Cha Dal-gon ini ibaratnya ya romansnya di situlah antara mereka. Jobnya apa? Jadi si Cha Dal-gon ini kehilangan keponakannya pada saat jadi keponakannya ini atlet gitu kan. Atlet apa? Kayak atlet karate deh kalau nggak salah gitu kan. Mati dalam kecelakaan pesawat. Ya karena si Goheri ini adalah seorang pokoknya dia kayak BIN gitulah. Apa tuh? Yang Badan Intelijen Nasional gitu. BIN-nya Korea. MIB, Men in Black. Ya bisa. Bisa ya. Kayak gitu. Dan ternyata kecelakaan pesawat itu adalah disengaja. Yang sengaja Suzy? Enggak. Apa? Nah, ceritanya di situ, Ra. Yang lu gak bisa ceritain ya? Gak bisa gue ceritain karena lu benar-benar gak bisa expect siapa penjahat sebenarnya. Tapi maksudnya berarti Suzy-nya jahat dong? Enggak, si Suzy-nya ini justru yang ngebongkar bahwa si kecelakaan pesawat itu disengaja. Tapi ini gitu. ya orang dalam yang berkhianat. Orang dalam yang pemerintahan yang punya maskapai gitu. Yang berkhianat. Iya, gitu. Gitu. Jadi benar-benar ceritanya itu kayak mereka itu 16 episode kalau nggak salah kan. Episode 14 itu menurut gue udah happy ending gitu kan. Banyak sekali terus. Cuman kok masih episode 14 tapi udah happy ending gitu kan. Ntar dulu, drakor biasanya berapa episode? 16 sampai 20 lah. Berarti normal ya? Normal. Bukan panjang ya? Bukan panjang. Sekarang setahu gue drakor bukan 12 enggak ya? Enggak sih. Gitu. Next ada Prison Playbook. Penjara bermain buku. Main buku di penjara. Jadi Prison Playbook ini menceritakan seorang atlet baseball. Atlet baseball terkenal. Cowoknya apa ceweknya nih? Yang cowoknya. Yang cowoknya siapa? Park Hae-soo. Nggak tahu. Dari yang namanya Kim Jae-hyuk kalau nggak salah. Jae-hyuk siapa ya? Nggak tahu. Terus? Nah dia ini buat seseorang itu masuk rumah sakit. Gara-gara dia nyelamatin adiknya hampir diperkosa sebenarnya. Buat orang masuk rumah sakit gara-gara adiknya hampir diperkosa. Iya. Berarti dia ngelindungi adiknya. Tapi kesalahannya adalah dia sampai buat orang itu jadi cacat. Kayak gitu. Terus kan. Dituntut. Ini si Park Hae-soo. Iya. Akhirnya dia masuklah ke penjara. Kayak gitu. Dan si Crystal FX ini berperan sebagai pacarnya si Park Hae-soo. Pacar yang di penjara tadi. Jadi si Park Hae-soo ini Kim Jae-hyuk lah nama pemerannya. Nama pemerannya Kim Jae-hyuk. Kim Jae-hyuk ini sama tadi siapa? Jisoo? Kim Ji-ho. Nah, Kim Jae-hyuk ini atlet baseball kan, dan dia itu pemain dan dia itu latihan dari kecil. Nah, pas dia latihan dari kecil itu dia punya pelatih. Nah, pelatihnya itu bapaknya Kim Ji-ho. Gitu. Jadi mereka dekat. Enggak, mereka dekat sebenarnya. Udah dekat. Jadi Kim Ji-ho ini kayak adiknya Kim Jae-hyuk sendiri. Cuman si bapaknya Kim Ji-ho ini meninggal dalam kecelakaan. Gitu. Terus ininya apa sih namanya? Storyline-nya? Ya, apa sih yang bikin lu pengen nonton tuh kenapa? Si Prison Playbook ini menceritakan kehidupan di dalam penjara. Negatifnya berarti? Apa positifnya? Positif negatifnya ada gitu, kayak seberapa keras lu di penjara, ternyata penjara itu nggak sejahat itu loh, gitu-gitu. Berarti sisi baiknya lah ya. Sisi baiknya. Dan di sini tuh juga ada pemeran pembantu. Bukan pemeran pembantu sih, supporting talent. Talent itu dari Kang Song Yeon-nya Winner. Ada Winner di situ. Jadi teman satu selnya si Kim Jae-hyuk. Bentar. Ini kan berarti isinya penjara semua. Dan si Crystal tadi siapa? Jiho kan nggak masuk penjara kan? Nggak. Berarti scene-nya dikit dong. Cuma pas dia ngejenguk doang dong. Tapi kan scene-nya banyak flashback gitu loh. Gitu. Alurnya maju mundur ya. Dan di sini Jiho seksi banget. Emang Crystal cakep nggak sih? Kayak Jessica. Gitu. Terakhir 5. Terakhir sebenarnya gue belum nonton. Cuman ini terkenal banget karena ada Ayu. Hotel de Luna. Tahu gua. Hotel de Luna Ayu sebagai Jang Manwol apa ya siapa gitu. Gitu. Jadi kayak setahu gua sih dia cerita tentang hotel hantu ya. Bentar, gue pengen nanya. Ini gue pertanyaan yang gue pengen banget selalu nanya ke orang-orang yang udah nonton Hotel de Luna. Lu tahu Hotel Transylvania nggak?
Tahu. Yang film kartun Yang Dracula. dan Dracula mirip. Gue belum Oh, lu belum nonton Hotel nonton de ya? Luna. Belum nonton ya? Kayak gitu. Oke. Jadi gue nggak bisa cerita banyak tentang Hotel de Luna, tapi Singkat yang lu tahu lah. Worth to watch karena ada Ayunya sih. Oh. Jadi nggak ada alasan ceritanya mau kayak gimana, asal ada Ayunya pasti bagus. Iya. Gitu. Iya, Jadi iya. itu. Oh, gimana kalau kita nanya, apa kalian ceritain dikit aja gitu, kayak sinopsis apa gimana gitu, kayak tentang apa sih sebenarnya Hotel de Luna ini? Sebenarnya gue jujur pengen nonton karena Ayunya sebenarnya kan, cuma katanya ceritanya juga bagus gitu kan. Jadi ini itu 5 drakor yang ada idolnya, tapi berbeda genre gitu. Jadi lu ada tertarik nonton drakor dari kelima itu, yang mau lu nonton yang mana kira-kira? Gue kayaknya mau nonton Vagabond sih. Vagabond kan? Vagabond kayak gue mau nonton seru. Vagabond bikin lu stres ya. Kayaknya Vagabond bikin lu stres. Kayak konsepnya kayak plot twist nggak sih, kayak plot twist banget. Iya kan? Iya nggak sih, dari gua. Jadi sebenarnya Vagabond ini dari tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi kalau sampai sekarang itu belum ada season 2-nya. Bentar. Apakah semua drakor harus ada season 2-nya? Karena akhirnya itu nggak selesai, Nyet. Digantung. Iya. Gitu. Oh, sama ini juga tuh yang ada season 2 yang lagi naik juga. Penthouse ada season 2 kan? Penthouse lagi ada season 2. Itu ada idolnya nggak? Gue nggak tahu sih. Cuman menurut gue sih, gue baru lihat muka-muka barunya. Kayak gitu. Cuman kalau Penthouse itu, kita kan nonton drakor tuh buat menghibur ya, Nyet ya. Gitu kan. Bukan bikin lu tambah stres. Emang gitu dia kan. apa, romance? Gak tau gue tentang apa sih. Cuman kayak ya pokoknya. Tapi lu udah nonton Penthouse? Nonton sampai season 2 ini gue udah nonton, tapi belum kelar season 2-nya. Tapi maksudnya ada tentang orang kaya menindas orang miskin. Sinetron dong. Tentang perselingkuhan. Sinetron Indosiar dong. Tentang pembulian. Tentang pembunuhan. Tapi maksudnya tentang politik. Ini banyak banget ya. Tentang berat ya? Berat banget. Dah. Gue yang ini. Apa paling gue penasaran banget startup karena gue anak startup kan. Maksudnya it's too late tapi nggak apa-apa. Lu nonton aja. Gue nggak pasti gue nggak hype yang di luar. Gue tipe pasti apa? Pasti lu nangis ya. Kenapa? Ceritanya sedih kok. Ada yang part sedihnya. Maksudnya kayak mungkin relate kali sama gue ya mungkin. Ya itulah pembahasan kita ya mengenai drakor ya. Kalau misalnya kalian ada saran untuk kita bahas apa lagi, bahas drakor ini dong gitu kan. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Ajusi Talk. Karena siapa tahu ada kalian yang kita bahas. Karena siapa tahu drama kalian yang kita bahas berikutnya. Gue Arsal pamit. Gue Raka pamit. Dadah. Goodbye, adios. What? Goodbye, adios. Yeah. Goodbye, adios.